maka kita manusia yang terlalu over, yang terlalu sensi untuk mempersoalkan kepercayaan orang lain. Oke, kita lanjut guys. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu pertanyaan ya. Secara pribadi saya sebagai seorang Kristen, menjadi sesuatu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawabkan. Mengapa sebagian atau sekelompok, segelintir saudara-saudara saya Islam itu, mereka tidak suka, mereka tidak senang kepada orang-orang Kristen. Halo guys, pada kesempatan ini satu video yang menarik yang saya mau bagikan bagi kita semua dari seorang Pak Ustadz, yaitu Ustadz Suparman Abdul Karim. Nah, dalam bagian ini tentu ini memberikan suatu himbauan, evaluasi bagi saudara-saudara saya, terutama ini secara khusus untuk saudara-saudara saya umat Islam. Memang dalam bagian ini menjadi sesuatu hal di mana memberikan himbauan kepada saudara-saudara saya umat Islam supaya mereka dapat mengevaluasi bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Jadi saya tahu bahwa orang-orang Islam itu mereka semua baik-baik, mereka semua adalah orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan terutama juga yaitu toleransi, saling menghargai satu sama lain. Baik, dalam bagian ini tanpa basa-basi, mari kita saksikan secara bersama-sama, tonton sampai selesai sehingga kita dapat mengerti dan memahami makna daripada satu video ini yang disampaikan oleh beliau, yaitu Ustadz Suparman Abdul Karim. Oke, mari kita saksikan sama-sama. Mengapa kita patut mempertanyakan ini? Kasih tanda-tanda yang banyak. Mengapa masih ada sekelompok muslim, saya pikir tidak mayoritas ini ya, sekelompok muslim yang kayaknya kok sentimen banget dengan agama Kristen. Nah, dalam bagian ini mengatakan bahwa beliau mengatakan memang tidak semua ya, memang tidak semua, ada sebagian saja atau kelompok-kelompok tertentu yang melakukan hal-hal demikian secara khusus kepada kita umat Nasrani, yaitu mereka kalau bahasa saya itu fanatik gitu ya, fanatik sentimen seperti yang dikatakan beliau kepada kita orang-orang Kristen. Nah, ada hal-hal yang demikian memang sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka itu kepada kita sebagai umat Kristen. Oke, kita lanjut, guys. Sentimen banget dengan agama Nasrani, agama Katolik. Kayaknya sentimen banget dengan gereja. Apa sih yang membuat kita menjadi iri? Apa sih yang membuat kita menjadi benci? Nah, ini menjadi sesuatu pertanyaan ya. Secara pribadi saya sebagai seorang Kristen, menjadi sesuatu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawabkan. Mengapa sebagian atau sekelompok, segelintir saudara-saudara saya Islam itu, mereka tidak suka, mereka tidak senang kepada orang-orang Kristen. Apa sih yang membuat alasan yang paling penting, yang paling urgent, sehingga membuat sikap mereka itu kepada kita Nasrani itu menunjukkan ketidaksukaan? Bagi teman-teman yang tahu, kira-kira apa sih yang menjadi alasan utama mereka ini tidak suka kepada kita sebagai umat Nasrani? Nah, ini boleh ditulis di bawah komentar ya. Siapa tahu ada teman-teman yang sudah tahu jawabannya. Oke, kita lanjut. Kita sama-sama umat beragama. Apa yang membuat kita menjadi a priori antipati dengan itu semua? Padahal kita sudah punya pakemnya, kan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah punya kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing.
Cobalah kita berpikirnya normal. Seandainya kita tinggal di negara yang minoritas muslim, tapi mayoritas kemudian non-muslim. Bagaimana jadinya kalau kita umat muslim, ketika mau bangun masjid dilarang misalnya, ketika mau beribadah ke masjid dilarang, apa rasanya? Kan sakit bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya, entah kan gereja itu tempat ibadah, tempat umat memuji Tuhannya, bukan tempat maksiat kan? Coba bayangkan, saya agak heran gitu menggelitik, saya baca, ini bacaan saya saja sebetulnya. Katanya di sana tempat diskotik bebas berdiri, tempat pijat plus-plus banyak marah, sedangkan gereja ditolak. Saya jadi ingat dengan perkataan Gus Dur. Kata Gus Dur, saya tidak cemas ketika di sebelah rumah saya ada gereja, karena gereja itu tempat orang memuji Tuhannya. Saya cemas, kata Gus Dur, kalau di samping rumah saya ada diskotiknya. Karena kalau di samping rumah kita ada diskotiknya, tempat maksiat, ya jangan-jangan kita pengen jajal ke sana. Enggak, kita anak-anak yang pengen jajal masuk ke sana. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, tidak ada satupun ajaran Islam yang antipati dengan agama manapun, termasuk yang melarang mendirikan gereja. Iya, saya sih setuju dan saya sangat mengapresiasi pernyataan beliau sesuai dengan ajaran Islam dan juga semua ajaran. Tidak ada satu agama pun yang mengungkapkan, yang memberikan ajaran membenci orang lain atau membenci kepercayaan lain. Karena Tuhan sendiri memberikan sesuatu hal, kebebasan bagi kita. Maka kita manusia yang terlalu over, yang terlalu sensi untuk mempersoalkan kepercayaan orang lain. Oke, kita lanjut guys. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam, lalu kemudian secara arogan melarang mendirikan gereja, dia sudah membajak Islam itu sendiri. Bahkan boleh dikata dia sudah menistakan agama Islam itu sendiri. Satu hal lagi yang saya ingin ingatkan juga, belakangan kan begini, ada mubalik yang tampil sok berani. Saya katakan sok berani, tapi salah menurut saya. Sok berani menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain. Ada kesan, dia mau ustadznya hebat, ustadznya pemberani, menghina agama lain, mendiskreditkan agama lain. Itu bukan berani, saya katakan. Itu namanya bias-bias identitas. Itu ketimpangan identitas. Justru itu bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Menjadi muslim yang benar, menjadi muslim yang taat, bukan dengan cara menghina agama lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan bagi kita semua, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali, kata Allah, kalian menghina, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Jadi kita nggak boleh sama sekali menghina agama lain, menghina Tuhan agama lain, menghina cara beribadah agama lain terhadap Tuhannya. Sekali lagi saya ingatkan, ini peringatan dari Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Oke, jadi teman-teman, semoga lewat tayangan video ini memberikan sesuatu pengertian yang baru, pemahaman yang baru bagi kita, dan semoga juga kita boleh saling menghargai satu sama lain, kita saling menghormati satu sama lain, kita saling mengasihi satu sama lain, karena itulah sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari saya dan bagi kita semua. Nah, terutama kepada saudara saya umat Kristen, mari kita terus mengasihi mereka seperti firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Jikalaupun ada beberapa orang, oknum tertentu yang mungkin mereka menunjukkan ketidaksukaan mereka kepada kita, maka kita sebagai orang Kristen, kita harus tetap mengasihi dan juga memberikan kebaikan bagi mereka. Karena itulah yang Tuhan mau dari saya dan dari kita semuanya.
Oke, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Allah Tritunggal akan terus memimpin, menolong kita semuanya. Shalom.